Ih, Pak Ahmad teh kemana kata saya teh Pak Ahmad? Cari ini Pak. Nah, ini nih gentengnya juga sudah seperti kayak gitu tuh. Kita dicipur nyumunkan di hapunten dina subriyani kaalpaan bahur batin sedunia para tumika ratu banten ayat yang mati pala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube-nya Kang Yadi Benua. Alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat semuanya, saya masih berada di Kampung Pajagan, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan kebetulan alhamdulillah di video yang sebelumnya sahabat, saya bisa melihat dan menyaksikan anak-anak yang lagi ada di dalaman Tajuk Ar-Rahmah, dan yang mana sedikit besarnya Pak Ahmad sudah menyampaikan dari semenjak awal pembangunan Tajuk Ar-Rahmah. Jadi memang dulu Tajuk Ar-Rahmah itu sempat ada di sekitaran rumahnya Pak Ahmad, dikarenakan memang kondisi dan situasi materialnya sudah rapuh sehingga Tajuk Ar-Rahmah itu dirobohkan sahabat. Dan kebetulan tokoh sesepuh yang mana mungkin yang pernah ataupun yang pertama kali mendirikan Tajuk Ar-Rahmah itu sudah meninggal dunia, lalu sempat datang terus dan menerus kepada Pak Ahmad, sehingga Pak Ahmad lagi menjalankan usaha ataupun lagi menjalankan kasab. Pak Ahmad itu sering sakit sahabat, dikarenakan tajuk itu belum berdiri. Dan pada akhirnya alhamdulillah warga masyarakat dari Kampung Pajagan berantusias, bergotong royong. Adapun dari salah satu rumah ke rumah mempunyai bahan material dan tentunya dikasihkan kepada Pak Ahmad, dan Pak Ahmad langsung mengerjakan sehingga sampai berdiri lagi Tajuk Ar-Rahmah. Dan kebetulan itu sahabat Kang Yadi, saya mengambil akses jalan yang cukup lumayan ya, dan kebetulan barusan sempat mau turun hujan, alhamdulillahnya tidak jadi sahabat hujannya. Dan kebetulan ini kedengaran di belakang itu lagi ada pengajian rutin ya untuk di Kampung Pajagannya. Kalau itu kan di masjid besar, tapi kalau misalkan di sekitaran rumahnya Pak Ahmad itu hanya tajuk kecil aja sahabat ya. Dan seperti inilah suasananya. Saya harus melewati dulu jalan becek seperti kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini nih, ini sebenarnya bukan identik sih sahabat, melainkan sudah mayoritas warga masyarakat di sekitaran sini untuk bercocok tanam palawija pisang. Masya Allah, ini cukup lumayan deh tuh. Barusan saya dari area bagian bawah sebelah sana, dan Kampung Pajagan yang cukup lumayan padatnya itu ada di bagian sebelah sana sahabat. Sadayana di Islam tuh ayat juga nya sadayana oge dina diwongkon urang mah sadayana ge dinisbat ningali dina KTP mah sadayana waraka Allah bubur gagancangan eta jalma dina sumping atana fi bulan numan awaje eta jalma gagancangan minta pangapunten ka Allah Subhanahu lalu ulamana Islam. Kita kesini dulu di sahabat. Bismillah. Ya Allah. Alhamdulillah perjalanan hari ini selain saya silaturahim kepada keluarganya Pak Ahmad dan bisa mendengarkan ceramah dari tokoh sesepuh di Kampung Pajagan bawah sahabat. Dan kebetulan ini rumah yang pemilik warung ya, Citata yang punya warung tuh, tapi warungnya itu ada di belakang. Masya Allah, suasananya di Kampung Pajagan
setelah menjelang sore hari ini sangat enakan sekali sahabat. Masya Allah. Ini dia nih, rubahnya Pak Ahmad yang sudah doyong dan sudah mau hampir ambruk juga sahabat. Dihuni banyaknya jiwa Pak Ahmad sama istri dan tentunya sama anak-anaknya. Ini kelihatan sahabat tuh ya, apalagi rumahnya itu untuk di bagian sebelah sini ini sudah, aduh, Masya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sehat Umi? Umi sehat? Kemana wae Umi teh? Ngaladaun. Ngaladaun di mana Umi? Kang Oma. Sabaraha teh di Ical atau tapi naon? Eta mam naon eta? Lain iya mam naon iya si Neng. Nggak mam naon iya. Buras. Oh usianya 3 tahun. Ini teh siapa namanya? Cahyani. Ini tahu gak sama Akang siapa namanya? Bapak Sip. Kalau Bapak Sip itu apa sih? Kalau Akang kan namanya Kang Yadi. Kang Yadi Haryadi. Yadi Haryadi. Ini mas sahabat ya Allah. Udah makan belum? Belum. Kenapa belum makan? Beli. Udah mandi belum? Udah mandi apa belum? Udah mandinya udah. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya nanti kita lanjutkan dah ngobrolnya sama Pak Ahmad. Memang kebetulan istri sama anaknya Pak Ahmad itu mohon maaf ada kekurangan dari berbicara sahabat. Ketika saya tanya mereka menjawabnya itu agak sedikit ya bisa dikatakan kesulitan sahabat ya. Dan kita cek lagi di bagian area samping kanan nih. Ini sudah seperti kayak gini sahabat, kondisi dan situasi rumahnya Pak Ahmad. Masya Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sudah lihat nih, ini sangat begitu prihatin sekali melihat kondisi tiang penyangga yang ada di bawah. Dan ini sudah tidak benar, berdirinya juga sudah miring ya, ini kelihatan tuh. Allahu Akbar ya Allah. Nah, jadi ada beberapa kali kurang lebihnya ada 4 tayangan di Cikalong Kulon Turunan Kidul. Namun untuk saat ini saya menggunakan akun kedua saya nih sahabatnya. Ya, jadi enggak saya tayangkan di akun CTK sahabat ya, tapi saya tayangkan di akun Benua. Nah, ini untuk di bagian area belakang ataupun di bagian area dapur. Masya Allah. Ini dari mulai atas sampai ke bawah sudah rapuh seperti kayak gini sahabat. Allahu Akbar. Apalagi ini kelihatan deh tuh. Nah waktu itu di Cikalong Kulon Turunan Kidul saya sempat masak-masak sama Kang Nanang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba deh. Ini nih ke bagian sini nih sahabat nih. Ya Allah, ya Allah. Ya. Jadi untuk kondisi di bagian dapur, Masya Allah. Jadi seperti biasa ini teh sahabat Kang Yadi itu. Jadi di bawahnya ada tungku hawu dan di atasnya ya ini nih kayu bakar tuh kan. Dan ini untuk di bagian atap langit-langitnya nih rumahnya Pak Ahmad nih. Ya Allah. Dan ini nih, ini piring yang dari belakang menggunakan bekas karung dibelah 2 dan dibuatkan
sebagai penahan biar tidak ada angin ataupun ketika adanya hujan sahabat ya, air itu tidak menyibur masuk ke dalam deh. Dan untuk di bagian yang ini mungkin tas ya, tas untuk Pak Ahmad ketika Pak Ahmad ini mau bekerja ke hutan ataupun ke sawah sahabat itu. Allahu Akbar ya Allah. Dan untuk yang ini, nah, jadi kalau zaman dulu ini halu ini tuh sahabat nih, coba ini dibuatkan untuk anak tangga biar nanti ketika lagi di sini naik ke atas itu biar tidak terlalu naiknya ekstrim sahabat ya. Dan ini untuk di bagian area dalam ya, ini kelihatan ini sudah bolong. Dan ini untuk di bagian ruangan utamanya sahabat tuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan ini untuk di bagian atasnya juga tuh. Tapi alhamdulillah ya, walaupun rumah ini sudah menggunakan tiang penyangga ataupun sudah doyong, tapi alhamdulillah ini kelihatan tuh masih ada masyarakat ataupun anak-anak ya yang ikut main di teras rumahnya Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, jadi Pak Ahmad itu tidur di sini sama anak-anaknya dan nggak tahu deh, Pak Ahmadnya tahu di sini tidurnya sama Umi dan anak-anaknya mungkin di bagian sini nih. Di sini hanya ada 2 lampu sahabat. Jadi lampu yang ini untuk masuk ke bagian area dapur. Untuk yang ini untuk di bagian utama nih, biar bisa menerangi bagian utama dan kebetulan ke bagian kamar. Ini sengaja ya, untuk kameranya saya jalankan biar kelihatan betapa rapuhnya rumahnya Pak Ahmad ini. Dan ini untuk di bagian atasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la ilaha ya Allah. Ya Allah. Kondisi dan situasi seperti ini sahabat memang dulu pernah dirasakan sama saya juga ya, karena saya juga dulu pernah sempat tinggal di rumah panggung ya, itu bertahun-tahun dari semenjak kecil sampai saya besar dan tentunya sampai saya dewasa. Saya juga tinggal di rumah panggung yang kurang lebihnya keadaan seperti kayak gini sahabat nih. Dan dulu juga saya menggunakan tungku hawu sahabat nih, sama ya. Alhamdulillah, karena rezeki kita memang tidak ada yang tahu sahabat. Intinya kita berusaha dan tentunya kita sabar, tawakal. Insya Allah rezeki kita akan terus mengalir. Ya Allah. Ini kelihatan nih sahabat nih, kondisi rumahnya Pak Ahmad itu seperti kayak gimana ya. Dan untuk yang bagian yang ini sahabat, ini di bagian pintu juga sudah, ya Allah, sudah doyong seperti kayak begini ya kan tuh. Nah, coba kita lihat di bagian samping kiri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini sudah hancur untuk di bagian samping kirinya. Allahu Akbar ya Allah. Terus untuk yang ini di bagian tiang penyangga nih. Nah ini dari dalam ini kelihatan deh. Ini ada tikar ataupun alas samak sahabat yang mungkin dipergunakan oleh Pak Ahmad ketika mereka pada tidur deh. Nah ini juga udah seperti kayak gini tuh. Ya Allah, ya Allah. Nampak seperti ini sahabat Kang Yadi Benua untuk di bagian area paling depan daripada rumahnya Pak Ahmad beserta keluarga. Ini kelihatan dari tiang penyangga yang ini sahabat, ataupun tiang dari kanopi ini sudah miring dan tentunya sudah tidak bagus lah, sudah tidak lurus sahabat ini tentu. Apalagi untuk di bagian, aduh ya Allah, ini untuk di bagian area atasnya itu kelihatan tuh beberapa tiang-tiang ataupun kaso-kasonya ini sudah hancur pisan sahabat ini tuh. Ya Allah.
Nah, ini kelihatan ya. Jadi ini bukan dari hasil kamera saya. Rumah ini miring. Toh ini kenyataannya juga memang sudah miring seperti kayak gini. Ya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Nah, hanya teras inilah yang masih cukup lumayan kokoh, dan kalau teras ini kelihatan lah, walaupun rupanya seperti kayak gini tapi ini kelihatan masih kokoh deh. Dan kalau untuk pintu, dikarenakan pintunya bolong, jadi Pak Ahmad hanya menggunakan ya seperti selimut itu ya, tuh, biar tidak kelihatan bahwa pintu yang masuk ini tidak bolong, sahabat itu. Allahu Akbar. Nah, ini seperti kayak gini sahabat tuh. Masya Allah. Nah sahabat, kita ke bagian area sebelah sini lagi deh. Dan untuk yang ini adalah salah satu toilet ataupun MCK miliknya Pak Ahmad ya. Dan tentunya di sini juga sama sahabat nih, masih menggunakan jaluran selang seperti kayak gini sahabat tuh. Ini kelihatan ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah ini ya, hanya menggunakan bekas spanduk ini tadi. Ini hanya menggunakan bekas spanduk rokok, dan jadi untuk pintunya hanya menggunakan bekas kain sarung kita sahabat nih. Wah, kebetulan anak-anak mungkin pada sonok kepada saya sehingga tidak mau jauh deh pas saya datang ke sini.
Nah ini untuk kondisi dan situasi untuk di bagian dalaman toiletnya. Terus ini untuk penampung airnya. Ini seperti kayak gini tuh. Masya Allah. Dan ini untuk di bagian atasnya ya, jikalau memang ada hujan yang cukup lumayan besar ya, sehingga air hujan pun tentunya bakalan masuk sahabat ya. Kita coba sepil kembali untuk di bagian area belakang. Masya Allah. Bagian area belakang ini sahabat, kita disajikan dengan penghijauan dari tanaman padi ini sahabat itu. Masya Allah. Terasa ring kalau di sini ya, kelihatan tuh. Nah terasa ring itu seperti traje sahabat, incen-celean. Wah. Sudah tajuknya mengkhawatirkan. Rumahnya mengkhawatirkan, dan ini juga nih toiletnya juga sama tuh ini Pak Ahmad ini tuh. Allahu Akbar. Seperti kayak gini tuh sahabat tuh. Dan tentunya di sini nih, di sini ada rumah, cuman saya juga kurang begitu mengetahui untuk bagian rumah ini ya. Kelihatan seperti rumah kosong, tapi kalau ini masih udah kelihatan, ini pasti ada penghuninya tuh. Gus, tiluan buyar bisa sampai pada Om Gambreng bisa tahu. Alhamdulillah. Hampi patilan. Om Nah sahabat Kang Yadi, kebetulan Pak Ahmadnya lagi kebenerin saluran air ini tadi ya. Tapi di video yang sebelumnya alhamdulillah Pak Ahmadnya ada, tapi katanya itu lagi di bagian sekitaran sini deh. Cuman saya juga tidak begitu kurang tahu, dan kebetulan seperti biasa ya. Jadi Kang Nanang, Kang Ya. biasanya masuk di CTK nih, Iya. di Cikalong Kulon Turu dan Kidul. Dan sekarang ada di Kang Yadi Benua nih, Kang Nanang. Iya, betul. Ini perdana Kang Nanang juga deh. Ada di Kang Yadi nih sekarang Iya. sahabat tuh ya, Masya Allah. Ini Pak Ahmad di bagian mana nih Kang Nanang? Di atas katanya. Di atas. Di atas. Oh itu tuh kelihatan tuh. Ya udah sahabat ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, kita nikmati dulu suasana hawa pesawahan yang ada di Kampung Pajagan ini. Apalagi di bagian sebelah sana Kang Nanang tuh. Wih, benar. Wah. Silakan sahabat. Gunung Solasi itu, Bang. Gunung Solasi. Gunung Gelis Solasi. lah. Kalau kata orang mah, orang luar mah Gunung Gelis bilangnya. Gunung Gelis. Kalau orang sini bilangnya Gunung Solasi. Kalau orang sini bilangnya Gunung Solasi. Solasi. Lihat sahabat tuh. Waduh, Masya Allah. Allahu Akbar. Tuh kelihatannya ini gunungnya tuh. Masya Allah. Sangat begitu luar biasa Kang. Iya. Mungkin nanti ada deh, saya yakin dari salah satu subscriber Kang Yadi Benua yang ada yang ingin penasaran ke sini Kang. Karena satu, panorama, sensasi view dan penghijauan di sini itu sangat begitu luar biasa Kang. Iya, betul. Apalagi melihat anak-anak yang sangat begitu bersemangat sekali ingin mempunyai tempat peribadahan yang benar-benar layak Kang. Iya, betul. Masya Allah, kita doakan aja ya Kang ya. Amin, amin. Ya udah sahabat deh. Ini kurang lebihnya pukul 17.30, setengah 6, tapi Pak Ahmad malah di sini deh. Bismillah. Assalamualaikum. Sebelah mana nih?
Pak Ahmad. Allah. Ini oh itu Pak Ahmadnya tuh. Ada di sebelah sana di Kang Nanang. Ini dekat pohon aren tuh. Kita harus lihat sini dulu deh. Bismillah. Oh ini nih. Ini jembatannya harus agak sedikit. Ini nih. Ini sumber air yang dipergunakan oleh warga masyarakat dari Kampung Pajagan, sahabat itu. Ya. Allah. Bismillah. Ini kelihatan sumber airnya bersih banget tuh. Ya Allah. Assalamualaikum. Ih, Pak Ahmad teh kemana kata saya teh Pak Ahmad? Cari ini Pak, Gimana Pak Ahmad? air kering Oh gitu Pak. banyak lubang-lubang Masya Allah. Ini dari mana ngebenerinnya Pak? dari sawah. Dari sawah coba Pak lihat sebelah sana Pak. Iya, iya. Wah. Ya Allah. Jauh Pak. Banyak pohon aren juga ini teh Pak Ahmad ya. Banyak ya Pak, cuman nggak ada yang Wah. Ini batu besar banget ini Pak Ahmad nih. Ya Allah. kampak, kalau ada kampak sih. Wah, ini lebih kelihatan jelas di Kang Nanang. Iya, itu kan dari atas kita. Dari atas. Pesawahan. Gimana Kang Nanang? Kita kan di atas, itu ke bawah. Heeh. Jadi lebih jelas. Ini rumahnya Pak Ahmad juga jelas ya, Kak? Iya tuh. Kelihatan tuh ini rumahnya Pak Ahmad, ini kelihatan sahabat loh. Nah. Ini nih gentengnya juga sudah seperti kayak gitu tuh. Ya. Wah, ini ke bagian area mana Pak Ahmad? Kebun mertua. Oh gitu. Wah, coba deh. Wah, jauh pisan ini mah Pak Ahmad nih. Ngebenerin sumber air tuh. Ya Allah. Bagi dulu sama sawah baru. Iya Pak Ahmad. Ini Pak sehari-hari Allahu Akbar. kuliah di sini aja. Ini ya Allah. Kalau nggak kuliah. Tar dulu Pak Ahmad, tar dulu. Wah. Lihat sahabat tuh. Ini bersih banget tuh. Wih. Ya Allah. Ya Allah, ini jernih pisan ini mah. Jadi sumber air ini di Pak Ahmad. Ini kepalanya di mana Pak Ahmad? Di bawah itu gunung itu Pak, Waduh. Gunung Salam. Heeh. Ini para wajah siapa Pak Ahmad? Kerja saya Pak, cuman ini aja. Nggak. Alhamdulillah. Ini kacang Iya, suuk. ini kacang Kacang bubur herang, itu, kacang herang itu. kacang hijau. Kacang hijau. Ini kacang yang Cuman sampai mana ini Pak Ahmad? sampai Ke bawah kan? Coba lihat. ini Wah, ini rajin pisan ini saya Pak Pak Ahmad. kalau lagi nganggur gini aja Pak. Heeh. Kalau nggak ada Wah, kuliah. ya Allah. Udah deh Kang Nanang, penasaran nih Kang Nanang nih. Kita masuk ke saungnya dulu, Lang. Hah? Lihat saungnya. Ya udah deh. Yang baru mindah-mindahin.
Ini teh apa teh Pak Ahmad? Iris. Hiris. Yang biasa dipencok ya? Ya, dipencok. Heeh. Ya. Masya Allah. Allah Akbar. Wah. Wah, Saungnya juga itu ada pancuran juga Pak Ahmad. buat kalau Ini mah bukan main sahabat ini. Ini saungnya Pak Ahmad ini luar biasa sekali. Allahu Akbar. Ini yang demen ini nih, biasanya nih ibu-ibu nih yang demen hiris kayak gini nih. Kadang-kadang ibu-ibu pesan buat rujak. Oh ya udah, coba Pak Ahmad ke situ. Iya. Wah, enak pisan ini mah. Di Pak Ahmad yang buat tempat ini Pak Ahmad. Iya, buat nanti aduk ibak gitu. Allahu Akbar. Ini melimpah sumber airnya ya Allah. Jadi, Sebelum pulang mandi dulu. oh jadi kalau misalkannya Pak Ahmad habis dari sawah, Iya. sebelum pulang Pak Ahmad mandi dulu di Mandi sini. dulu ya. Allahu Kadang-kadang Akbar. kalau lagi ini ketepan dulu di sini. Oh, sholat dulu di sini Iya. Pak Ahmad. Sediain. Biasanya Pak Ahmad sampai jam berapa di sini? Kalau lagi ini mah Pak sampai jam 7 Isya baru pulang. Jam 7 Isya masih Iya. di sini. Ya. Kalau udah mau ngasih kan takut ada hama di ini ya, gitu harus ditunggu tuh. Ada ini kan kacang panjang Pak. Ya ini hasil yang nanam ini hasil tangannya Pak Ahmad juga. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama istri sama mertua. Sama istri sama mertua. Tapi biasanya kalau nanti kepanen Pak Ahmad suka dijual ke pasar apa keliling di tetangga aja? Keliling. Istri yang ngambil, mertua yang ngider. Oh gitu. Jadi Pak Ahmad yang nanamnya. Tanam dia. Masya Allah. Semangka ditanam Pak. Bisa satu juga yang penting ada. Itu proses berapa lama Pak Ahmad? 2 bulan lah, 3 bulan lah. 2 bulan. Sekitar di 2 bulanan gitu Iya. Pak Ahmad ya. 2 bulan udah manen kacang. 2 bulan itu udah panen. Cuman nggak kayak orang-orang kan harus pakai modal banyak, abi mah enggak, cukup nyemprot juga ke buah berenuk itu Pak, Heeh. nyemprot Jadi Karena- digimanain pakai buah perduk? ya diambil airnya aja supaya keras, Heeh. keras. Terus yang racunnya itu seperti lavenda itu yang 2000 yang 1000. Oh gitu. Seperti yang obat-obat itu mah kan lumayan Pak, mahal. Mm-mm. Ya. Itu punya ilmu itu dari mana Pak Ahmad sampai keidean kayak gitu Pak Ahmad? Karena sok ngikut-ngikut kakek dulu ke waktu di kampung di Banten gitu. Mm-mm. Pakai katanya seperti nyemprot, jangan pakai yang alami ini, pakai yang alami dulu aja lah. Mm-mm. Kalau nggak punya uang buat beli ini. Tapi hasilnya gimana tuh Pak Ahmad? Alhamdulillah hasilnya nggak terlalu ini gitu, ini disemprot sama buah berenuk juga. Alhamdulillah nggak terlalu banyak hama. Sama gitu Pak Ahmad. Itu dengan menggunakan cara dari buah berenuk itu udah berapa lama tuh Pak Ahmad menggunakan cara seperti itu? Baru 2 kali ngebon. Baru 2 kali ngebon Oh. menggunakan cara seperti itu Iya. Pak Ahmad. Karena kan Masya di Allah. kampung Batu Nunggul hampir jarang buah berenuknya gitu. Ada di tempat tanah mati. Itu Pak Ahmad carinya di tempat tanah mati. Iya, Kalau tanah mati itu berarti ada kuburannya dong Pak Ahmad. iya. Cuman ada tangkal berenuk yang udah besar, baru minta dulu, Mm-mm. minta buah berenuk gitu. Oh gitu. Izin Mintanya dulu. kepada siapa Pak Ahmad? Iya, pertama sama yang dekat rumah makam itu, terus kedua kali itu minta sama yang Ya takutnya Iya, bukannya apa-apa iya. ya, makhluk halus yang ya, gitu. memang tidak kelihatan Iya. sama mata kita ya Kalau Pak kita Ahmad nggak ya. izin kan takut diapain. Izin dulu, alhamdulillah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Kang ya di benua ya. Ya kita agak sedikit memperdalam tentang aktivitas dan kehidupan Pak Ahmad di kampung Pajagan ini. Dan sekali lagi beribu-ribu permohonan maaf dari saya pribadi kenapa saya membuat 2 akun channel YouTube, karena
satu, tentunya saya memiliki tujuan yang sangat berpositif. Karena bukannya apa-apa, kalau memang ada bilik rezekinya dari akun channel YouTube Kang Yadi Benua ini, tentunya saya bakalan post terus di channel YouTube-nya Kang Yadi Benua ini. Karena sekali lagi, kalau untuk di Cikalong Kulon Turunan Kidul, itu lagi progres pembangunan bedah rumahnya Abah Entang. Beda akun channel YouTube, tentunya beda perjalanan sahabat. Walaupun itu tetap pemiliknya saya Yadi Haryadi. Ya. Pak Ahmad, Iya Pak. bolehkah saya nanya Boleh. kepada Pak Ahmad? Boleh. Dan mohon maaf ya, dikarenakan kita tidak menggunakan mikrofon. Mohon. Pak Ahmad agak sedikit dikencengin lagi ya suaranya ya Pak Ahmad ya. Iya. Pak Ahmad, tempat ataupun pesawahan ini itu sebenarnya milik siapa Pak Ahmad? Milik mertua Pak. Milik mertua. Terus sekarang masih milik mertua? Bukan Pak, udah diakadin kalau bahasa. Oh, digadaikan. Kan, karena buat renovasi bumi mertua. Mm-mm. Karena kurang modal gitu, akhirnya gak ada ini. Sudah lama itu Pak Ahmad? Hampir 2 tahun berdirinya Tajuk, rumah mertua dibangun. Oh gitu. Iya. Berarti hampir sama berdirinya Tajuk. Tajuk iya. Kalau nggak salah nih Pak Ahmad ya, saya juga kan cari informasi Iya. bahwa rumahnya mertuanya Pak Ahmad itu awalnya mendapatkan bantuan dari salah satu pemerintah desa setempat. Iya ya Pak. Cuman kekurangan gitu. Kekurangan. Kekurangan. Ya saya juga ucapkan terima kasih Iya, banyak iya. kepada aparatur pemerintah dari Desa Mekarjaya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Kades, Pak Sekdes dan Iya. beberapa staf-staf desanya. Mudah-mudahan pada sehat selalu dan berkah selalu. Dan terus Pak Ahmad, sekarang kok bisa lagi digarap lagi sama Pak Ahmad, sedangkan sawah ini sudah milik orang lain gitu untuk saat ini? Karena sistem Pak, diparo gitu. Diparo sama saya, karena kalau sama orang lain takut nggak ini gitu. Diparo sama saya karena saya nggak ada pekerjaan. Dan secara dari penghasilannya itu kalau memang dapat sekian berarti dibagi dua Bagi Pak Ahmad. dua. Mm-mm. Kadang-kadang waktu ininya Pak, waktu nggak ada buat pupuk gitu, kan pupuk organik itu harus dibeli ya Pak. Betul. Dia dunungan yang mupukin. Oh gitu Pak Ahmad. Kalau pupuknya 50 kilo harus 50 kilo lagi kita bayar. Oh gitu Pak Dipotong Ahmad. gitu ya Pak. Tapi dunungannya Pak Ahmad selalu ada toleransinya nggak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik orangnya baik Pak Ahmad. orangnya. Alhamdulillah. Sekarang Pak Ahmad katanya kebonan buat jajan murang kali gitu. Iya. Alhamdulillah sama saya pelakan cengek, kangkung apa aja Pak. Oh gitu Pak Ahmad. Supaya ada pemasukan buat keluarga kalau lagi nganggur gitu, ada buat jajan-jajan. Buat jajan-jajan anak-anak. Iya. Tapi istri Pak Ahmad pernah gak ngeluh? Oh, kalau rasa capek mah besok ada gitu, capek katanya, tapi kalau udah lihat hasilnya semangat lagi. Semangat juga, lagi ya. walaupun hasilnya tidak Iya, seberapa iya. ya Pak Ahmad ya. Iya. Karena prosesnya juga kan kata Pak Ahmad tadi di sekitar 2 bulanan ya Iya, Pak Ahmad ya mohon. untuk Sekarang belum ada hasil Pak. gitu Pak Ahmad. Nanti kalau udah ada hasil palingnya nggak sampai kayak orang kindal-kindal, palingnya 10 bungkus. 5 bungkus, Oh gitu. Iya, Pak. Dan Pak Ahmad begini nih Pak Ahmad. Karena kehidupan seseorang itu Pak Ahmad ya. Iya. Jadi kalau bahasa orang Sunda mah mawat pati bagja cilaka itu Ada yang ada yang ngatur dari Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ahmad. mohon. Kenapa kita dilahirkan dari rahim ibu kita? Tentunya kita juga sudah mensetujui sumpah yang dikasih sama Allah. Mohon. Umur kita sampai berapa tahun, jodoh kita di mana, milik kita segimana, dan kita tinggal di mana gitu. Dan mati pun kita harus dari tahun berapa. Udahlah intinya ke sana ya Pak Ahmad. Iya. Dan Pak Ahmad ini pasti mempunyai keinginan yang sangat begitu dahsyat dan keinginan yang sangat begitu luar biasa. Apa tuh keinginannya?
saya lihat di sekeliling rumahnya Pak Ahmad mungkin walaupun ada rumah panggung, tapi setidaknya rumah yang lain itu masih kokoh Pak. Mohon. Dan rumah Pak Ahmad yang penyangga dari bawahnya pun Masya Allah. Mohon. Saya tahu kalau Pak Ahmad mempunyai milik rezeki ataupun Pak Ahmad punya uang, pasti Pak Ahmad benerin. Iya, iya. Dan mungkin untuk saat ini Pak Ahmad lebih dikarenakan mungkin kalau untuk pembangunan gak bakalan cukup ya Pak Ahmad. Iya, iya. Karena Pak Ahmad lebih memilih dulu untuk makan dan Keluarga, sehari-hari ya Pak iya. Ahmad ya. Itu gimana Pak Ahmad secara mengatasinya? Pengatasannya gini aja Pak, saya mah kalau habis kuliah gitu ya, jadi sebelum di ini itu udah diambil dulu buat risiko dulu, apa gali lubang tutup lubang itu Pak. Oh jadi Iya. buruhnya itu diambil duluan Iya. gitu. Kadang-kadang kita buat beli ada beras gitu pokok utama nama Iya. jajan, ambil dulu lah, besok kuli 2 hari baru kerja belum tapi uangnya udah diambil. Ya dikarenakan kan butuh ya Pak Ahmad ya. Iya. Dan keinginan dan harapan Pak Ahmad nih kedepannya seperti kayak gimana sih Pak Ahmad? Kalau pingin ini mah saya kuli mah pasti kuli ya Pak, namanya orang tukang kuli pasti kuli. Iya. Cuman yang pingin benar-benar ini mah buat tempat dulu aja gitu, ingin punya tempat. Seandainya Pak Ahmad, ucapan rasa syukur apa nih Pak Ahmad kalau misalkan ya tiba-tiba Allah menurunkan milik rezeki kepada Pak Ahmad melalui seseorang ataupun melalui donatur sehingga tajuk dan rumahnya Pak Ahmad bisa bagus. Syukur pertama-tama mah syukur meureun ka Allah Subhanahu wa taala. Kedua syukur eta ka anu masihan abi iya gitu. Doa apa sih Pak Ahmad yang sering Pak Ahmad minta kepada Allah? Pertama minta panjang umur, 2 diberi kesehatan keluarga, ketiga minta rezeki nu bermanfaat, Masya Allah. minta di minum gitu Pak, Masya Allah. karena kita sebatas di dunia itu sebagai merantau lah, pulang mah yang akan kelak ini mah di alam akhirat. Di dunia kita yang sementara Pak Ahmad ya, Iya. tempat peristirahatan terakhir kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, istilahnya abi sebagai sema dirinya di sini ya, nggak ada buat ini kalau nggak sama keluarga gitu. Itu ya Pak Ahmad ya. Iya, utamanya pengen bahagiain keluarga aja lah istilahnya, rumah sampai jangan ada yang pajarkan kita nggak usaha gini. Iya Pak Ahmad. Tapi untuk saat ini ya mungkin Pak Ahmad memaksakan diri ya. Iya. Pak Ahmad sama istri dan anak tinggal ataupun tidur di rumah yang sudah mau ambruk. Iya. Tapi ketika adanya turun hujan ya Pak Ahmad pasti mengungsi aja Ngungsi, dulu ya kalau Pak Ahmad hujan ya. besar gitu ngungsi kita tempat mertua gitu. Iya. Itu kadang-kadang perasaan itu agak apa Pak, malu gitu sama mertua. Ada. Ya, gitu, ada Pak. rasa malu. Karena mertua juga Iya. kan udah sendirian sekarang Iya, ya. iya. Hanya Umi saja ya Iya, Pak Ahmad Umi ya. sendiri. Ya inilah sahabat Kang Yadi Benua, cerita dari sosok seorang Pak Ahmad. Mereka beberapa jiwa tinggal dan tidur di rumah yang sudah mau hampir roboh dan sudah ambruk dan tentunya sudah tidak layak ditempati ataupun sudah tidak layak dihuni. Pantaskah Pak Ahmad mendapatkan bantuan dari para donatur? Pantaskah Pak Ahmad mendapatkan tempat tinggal yang layak? Pantaskah Pak Ahmad bisa membahagiakan kepada anak dan istrinya? Silakan tulis di kolom komentar sahabat. Masya Allah. Innama amruhu izza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
watawasau bil haq, watawasau bil sob. Insyaallah kalau memang ada bilik rezekinya untuk kekeluarganya Pak Ahmad, insyaallah sabar, tawakal, ikhlas, pasti ada jalannya. Dan mudah-mudahan ada donatur yang melihat kesedihan, kesengsaraan yang dirasakan oleh Pak Ahmad. Inilah sosok keluarga kita yang sangat benar-benar membutuhkan, sahabat. Inilah sosok Pak Ahmad yang benar-benar perlu dibantu, sahabat. Milik rezeki tentunya gak bakalan tertukar. Milik rezeki orang itu tentunya akan berbeda-beda. Kang Yadi Benua hanya menjadikan salah satu cukang pelantara dan menjembatani untuk keluarga-keluarga kita yang benar-benar sangat membutuhkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang terus mendukung tayangan dari channel YouTube-nya Kang Yadi Benua. Dan sedikit saya juga akan berpenasaran bagaimana aktivitas ketika di malam hari keluarganya Pak Ahmad. Undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.